Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program Editorcast by UMM Press. Nah, di episode Editorcast kali ini kami mengangkat tema mengenai peran orang tua terhadap minat bakat anak. Nah, perbincangan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nikmatul Zahro, SPI, MSI, PhD. Beliau adalah Kepala Bagian Kelembagaan dan Hukum Bidang 4. Dan juga beliau berperan sebagai dosen di Fakultas Psikologi UMM. Dan juga beliau ini aktif banget dalam penulisan buku-buku mengenai psikologi. Beberapa bukunya Ibu Nikmatul Zahro ada tes grafis, kromatik dan akromatik tes, lalu ada observasi dalam psikologi, lalu ada pendidikan dan bimbingan karir bagi siswa cerdas istimewa atau bakat istimewa, lalu ada individu berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif, lalu ada observasi teori dan praktek dalam psikologi, ada aplikasi psikologi di sekolah, dan yang terbaru ada psikologi di sekolah yang akhirnya sudah terbit. Iya, Selamat loh Bu Zahro, bukunya sudah terbit dan ini pasti sangat bermanfaat bagi pembaca karena seperti biasa mengenai sekolah pasti orang tua sangat aware. Ya, ini edisi khusus ya sekolah ya, tentang konsep sekolah yang safe school ya. Safe school. Kemudian yang peka mental health bagi anak. Jadi isinya sangat lengkap, ada teori, ada kasus-kasus, ada tahapan bagaimana mengassessment masalah sampai pada intervensinya seperti sampai apa. Ke intervensinya. Iya. Sangat lengkap ya Bu Zahro ya. Makanya agak tebel ini. Ditulis bertiga dengan psikolog ya. Ada Bu Atika Permatasari dan Bu Sulifan Fitriati ini konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan dan juga psikolog. Ya. Wah, bukunya ini pasti sangat berguna banget dan juga pasti bakal bagus karena ada beberapa penulis ya, praktisi yang, dan psikolog. Iya, yang pasti udah sering banget ya. mengalami menangani konsultasi gitu ya Bu ya. Iya. Wah, bagus sekali. Kalau saya lihat dari buku-bukunya ini selalu psikologi sekolah, individu berkebutuhan khusus, itu selalu tentang anak dan juga psikologinya anak. Sangat aware sekali loh Ibu ini. Ya, karena memang minat saya di pendidikan ya. Saya konsultan pendidikan. Kebetulan kuliah saya juga memang di sains pendidikan yang concern, terutama kalau di S3 saya concern pada anak individu berkebutuhan khusus. Bahkan saya memang mengajar di mata kuliah yang pendidikan ya, spesialisnya di situ ada psikologi pendidikan, kemudian mengajar di psikologi anak keberbakatan gitu ya, kemudian di psikologi individu berkebutuhan khusus. Jadi ya mau nggak mau memang ya saya minat di situ gitu ya. Minatnya di situ ya. Ini persoalan yang penting ya dan tertarik sih memang untuk membantu ya, terutama orang tua yang membutuhkan arahan bagaimana nih menghadapi anak-anak di sekolah seperti itu. Apalagi sekarang serangan untuk anak tuh banyak dari luar karena anak tuh lebih sering menggunakan media sosial. Iya betul Mbak Mila. Jadi perlunya seorang psikologi juga seorang orang tua yang aware terhadap psikologi anak juga ya Bu ya. Betul ya. Jadi bukunya Bu Zahro secara nggak langsung ini sudah membantu psikologi anak dan orang tua untuk menjaga psikologi seorang anaknya sendiri ya Bu ya. Betul. Bahkan di buku baru itu saya dengan penulis lain ya, ada Bu Atika sebagai psikolog ya, kemudian ada Bu Sulifan konsultan pendidikan juga, itu kami memang concern di situ. Kemudian kita coba bareng bertiga itu nulis, deh kita tulis gimana desain dari sekolah yang safe school ya, yang peka terhadap mental health anak yang saat ini kayaknya di beberapa sekolah, bahkan di banyak sekolah tuh belum menjadi perhatian, sehingga kita coba menuliskan, siapa tahu nanti banyak yang minat dan akhirnya akan tercipta iklim sekolah yang aman, yang nyaman, yang terutama kalau di konsep psikologi itu
menjaga psychological well-being ya, kesejahteraan psikologis anak-anak di sekolah. Jadi sekolah yang aman, yang nyaman, tidak hanya aman secara fisik ya. Maksudnya dia kalau misal kemarin COVID aman, ada masker, ada tempat cuci tangan, ada macam, bukan hanya itu konsep safe school ya, tapi lebih pada bagaimana anak-anak sekolah dengan rasa yang senang, gitu, gembira, kemudian psikologisnya juga nanti akan berkembang. Jadi dia merasa bahwa ini rumahku gitu kan, rumah kedua, kemudian sekolah tidak merasa tertekan gitu ya, dia bisa bermain dengan gembira dengan anak-anak, tidak ada pembelajaran yang membuat dia merasa stres, cemas. Justru di sekolah yang aman gitu ya, anak-anak ini akan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya gitu. Nah, tadi Ibu lagi bahas tentang pembelajaran, juga itu kan menjadi salah satu yang terkadang saat ini anak itu merasa kok pembelajarannya sulit, kok tugas-tugasnya sulit. Nah, sehingga tuh banyak siswa nggak cuman SD gitu ya Bu ya, nggak cuman SD, SMP, SMA atau kuliah, itu siswanya itu merasa terbebani. Nah, itu tekanannya itu lebih ke secara psikologi atau cuman tekanan karena pengaruh media sosial gitu Bu? Iya, sebenarnya memang ini banyak banget kasus ya. Saya punya banyak klien yang akhirnya juga memutuskan untuk berhenti sekolah atau maunya homeschooling atau maunya, kalau mahasiswa tuh biasanya mereka lebih memilih untuk putus kuliah gitu ya. Itu sebenarnya banyak faktor gitu ya. Yang pertama mungkin faktor minat ya. Ini yang harus dicatat ya. Jadi sekolah itu butuh interest ya. Dia butuh menyukai, passion atau apa ya. Dia menyukai apa yang mau dia lakukan. Seperti misalkan kalau mahasiswa, kasusnya itu banyak yang terpaksa karena orang tuanya kepingin dia jadi psikolog. Kalau di tempat saya ya, kasusnya itu sampai saya didatangi orang tua, gimana caranya anak saya ini harus selesai gitu ya. Tapi setelah saya konseling, saya dalami, anak ini nggak suka menjadi psikolog karena memang tidak minat di situ. Dia merasa bahwa kalau saya jadi psikolog bukan saya banget gitu, karena tuntutannya kan psikolog itu orang yang harus ya bersosialisasi dengan banyak orang, dia menghadapi orang banyak. Nah itu dia cemas gitu. Jadi karakter dia memang nggak percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Sementara menjadi psikolog itu dia kan membantu banyak orang ya untuk menyelesaikan masalah-masalah klien gitu ya. Nah dia nggak passionnya di situ, sehingga akhirnya saya menyarankan orang tua ya udah pindahkan jurusan kalau memang dia harus lulus sarjana S1 gitu ya. Nah ini yang tampaknya dari awal orang tua harus paham banget bakat minat anaknya di mana. Jadi yang sekolah itu siapa gitu loh. Yang sekolah kan anak, bukan orang tua. Nah ini yang dalam tanda petik masih banyak orang tua yang memaksakan kehendak orang tua kehendaknya, gitu. Menganggap bahwa jurusan yang dipilihkan orang tua itu yang terbaik buat anaknya gitu ya. Kalau ngomongin masalah minatnya orang tua terhadap anak harus menjadi A gitu, harus menjadi B. Sekarang kan juga banyak kasus yang kurang lebih seperti itu. Apalagi yang terbaru itu kan ada seorang, mohon maaf, dokter yang memberikan sponsor kepada seorang anak untuk menyekolahkan, tetapi dipaksa untuk menjadi seorang dokter juga. Nah, akhirnya kan si anak meninggalkan sekolah, fasilitas juga, menghilang dan merasa tertekan. Nah, itu sebagai orang tua nih, misal siswa tersebut nih dalam kondisi broken home, mohon maaf, broken home, itu untuk mengatasinya gimana Ibu? Ya sebenarnya tetap ya, bagaimanapun kalau di psikologi sekolah perspektifnya adalah bagaimana anak-anak itu bisa achieve ya, bisa berprestasi di sekolah, dalam tanda petik prestasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak itu. Yang sering dilupakan adalah orang tua memaksakan dan menganggap bahwa
anak itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Yang paling tahu adalah orang tua. Yang terbaik kamu harus ikut. Pokoknya nanti kamu akan senang ikut apa yang diarahkan orang tua. Nah itu kalau zaman dulu mungkin iya ya. Tapi anak-anak sekarang kan lebih smart ya. Dia bisa mengakses media massa yang canggih gitu ya. Sehingga dia udah mulai searching sendiri itu ke depan gitu ya. Aku mau jadi apa? Pilihan pekerjaan sekarang itu kan banyak ya. Apalagi nanti di era 5.0 itu ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Itu yang perlu sekali orang tua update. Jadi yang perlu dilihat jangan pada profesi tertentu terus anak dipaksa menjadi itu. Tapi orang tua juga perlu belajar ya melihat ke depan ini profesi-profesi yang dibutuhkan masyarakat dalam generasi sekarang itu apa? Misalkan teknologi ya, itu akan berkembang pesat. Nah sekarang akan banyak profesi-profesi yang akan mungkin hilang. Bahkan mungkin psikolog juga nanti nggak akan dibutuhkan loh. Karena ada mesin yang sebagai konsultan ya. Kalau di luar negeri itu kan orang udah nggak perlu lagi ke psikolog loh. Dia cukup tanya komputer, aku cemas, apa yang harus aku lakukan? Itu sekarang udah mulai banyak. Di Cina, di Jepang gitu ya. Udah mulai tidak perlu ada psikolog yang face to face gitu kan. Bahkan ternyata psikolognya itu mesin kan. Yang sudah disetting, nanti orang tanya apa, dia jawab apa. Nah itu maksud saya orang tua harus update juga. Ke depan ini akan banyak ya profesi-profesi baru yang bermunculan yang mungkin lebih cocok dengan minat dan bakat anaknya gitu loh. Jadi jangan memaksa bahwa sekarang dia jadi arsitek, anakku harus jadi arsitek begitu. Nah sehingga pengetahuan itu yang harus kita sosialisasikan pada orang tua saat ini. Jadi bayangkan orang tuanya dalam tanda petik seperti saya misalkan lahir di generasi yang jauh berbeda dengan generasi sekarang. Kita mau memaksakan profesi yang dulu ke anak kita yang sudah ya kan di zaman milenial begini gitu, itu yang menjadi konflik ya. Seringkali konfliknya ada di situ. Sehingga saya seringkali kalau lagi konsultasi itu ya konseling itu ya saya ajak orang tuanya ke depan ini dunia akan berubah gitu loh. Jadi mulai sekarang deteksilah ya, assessmentlah anak Anda bakatnya di mana. Yang paling tahu bakat minat anak kan sebenarnya orang tua. Orang tua. Karena tiap hari bersama. Iya. Nah, cuma persoalannya orang tua mungkin belum paham ya bagaimana mengarahkan sehingga sebenarnya di sekolah itu kan juga ada bimbingan konseling gitu kan, ada BK, ada psikolog sekolah dan orang tua harus terbuka di situ gitu ya. Orang tua harus terlibat dalam proses pembelajaran juga sehingga dia juga ikut sekolah gitu loh. Ikut melihat perkembangan zaman tuh sekarang gimana ya gitu. Yang belum terjadi adalah ada keterlibatan komunitas itu ke lingkungan sekolah. Jadi orang tua tuh perlu juga diberi wawasan ya bahwa sekarang zaman udah berubah. Anak-anak nih perlu ada deteksi dini tentang bakat minatnya gitu. Mungkin mulai dari TK loh ya, itu sudah mulai harus dipetakan. Ini anaknya bakat kemana meskipun bakat dan minat itu kalau TK masih sangat bisa berubah ya. Tapi ya di psikologi perkembangan itu bakat itu bisa dimunculkan, bisa dipupuk sejak dini sehingga ketika dia playgroup dan TK orang tua itu menstimulasi multiple intelligence-nya dia gitu loh. Jadi jangan cuma belajar matematika atau musik aja, ajarkan aja semua, kenalkan semua kegiatan sehingga orang tua akan tahu itu, oh anak saya ternyata bakatnya di interpersonal, anak saya di sini loh, tidak akademik, jadi nggak perlu misalnya sekolah sampai S2, S3, S1 gitu ya, ternyata dia bakatnya di bola, ya udah sekolahkan bola aja gitu kan, atau dia bakat di musik, sekolahkan yang arahnya ke musik gitu ya. Itu yang di Indonesia tampaknya masih kurang aware gitu ya orang tua masih pingin semua anaknya sarjana, itu persoalannya. Jadi belum yang fokus pada anak saya bakatnya ini sehingga tracknya saya mau ajarkan dia misalnya kayak memasak ya. Saya punya klien itu anaknya bakat masak, bapaknya dokter gitu loh. Jadi memaksakan anaknya untuk sekolah kedokteran, akhirnya nggak bisa selesai. Akhirnya ketika dia
pindah ke jurusan tata boga malah berhasil membuka restoran, catering gitu kan. Kenapa nggak dari dulu setelah sekian puluh tahun anak itu pindah fakultas jurusan gitu ya. Dan sekarang ngeksis dengan restorannya, usaha cateringnya. Nah, yang perlu dipahami, orang tua itu kan bukan ingin mencetak anak menjadi apa sebenarnya, tapi membuat anak kita nanti berdaya di dalam lingkungan gitu ya. Berdaya artinya mandiri secara finansial ya, dalam segala hal ya, karena dia akan menjadi orang tua, dia punya tanggungan istri atau suami atau anak gitu ya, yang butuh dia nafkahi begitu. Sehingga orang tua harus ya mulai sekarang ya memetakan ya bakat minat, memupuk, mengarahkan. Kalau menurut saya sih begitu, Mbak. Nah, kalau untuk masalah memupuk dan mengarahkan minat bakat anak itu di fase anak pada umur atau memasuki sekolah apa, Bu? Ya, kalau di psikologi perkembangan itu berproses, bertahap. Jadi tidak hanya ketika dia SMA baru dideteksi ini minatnya apa, enggak. Yang terbaik adalah pada saat playgroup TK itu. Jadi itu stimulasi, sudah mulai dipupuk, dicari minat bakatnya. Makanya di playgroup TK itu jangan belajar membaca tulis, bukan akademik aja gitu loh. Justru itu ya dasarnya ya, dasar di situ stimulasi kreativitas dan kecerdasan yang multiple. Multiple intelligence itu yang harus benar-benar diasah ya pada saat dia masih di pendidikan usia dini ya. Orang tua pasti tahu anaknya minat ini. Nanti di SD tinggal mengarahkan kan. Dia suka musik, dia suka olahraga, dia suka apalagi misalkan ya dia anaknya memang ke akademisi. Nanti di SMP gitu kan, arahkan juga akan tambah kelihatan gitu loh. Anaknya ini musiknya yang lebih menonjol. Ya kasih ekstrakurikuler yang memang arahnya semakin menstimulasi kecerdasan musiknya misalkan begitu. Nanti di SMA juga ekskulnya yang dia minati. Sesuai gitu ya. Nanti pas perguruan tinggi masuklah ke jurusan yang seni. Jadi klop lah dia sekolah dengan senang, nyaman gitu ya, karena fashionnya juga ada di situ gitu kan. Nah, mengenai tadi Ibu bilang memupuk itu bisa mulai playgroup. Nah, saya itu karena saya sering bergaul dengan masyarakat gitu ya. Jadi saya bukan tahu sih ya. Saya mendengar beberapa pendapat dari beberapa orang tua itu playgroup itu cuman main kok. Jadi nggak apa-apa gitu. Gimana Ibu? Nah, justru masa playgroup, masa TK itu anak-anak sedang berkembang kecerdasannya dengan sangat cepat ya. Jadi dalam teori psikologi kognitif itu 30% kecerdasan anak itu tumbuhnya di fase itu. Kecepatannya 30% ya. Selain di 50% ketika dia di dalam kandungan ya. Tapi nanti saat playgroup TK itulah ya terstimulasi di situ. Di situ malah justru harus banyak dikenalkan dengan berbagai hal ya. Nanti kalau sudah di SD sudah melambat itu tingkat kecerdasannya, perkembangan kecerdasannya maksud saya. Jadi tingkat kecepatan anak dalam menerima sebuah hal baru itu ada di playgroup TK. Iya, di situ. Jadi kalau ada orang tua yang bilang cuman main itu bisa jadi bukan hanya main ya Bu ya. Bisa bukan jadi cuma main, karena fase perkembangan mereka adalah bermain. Tugas-tugas perkembangan anak-anak playgroup TK itu bermain. Jadi bukan belajar membaca loh ya. Ini yang kita masih sering salah ya. Kalau anaknya nggak bisa baca lulus TK itu jelek gitu ya. Padahal ini saya tulis di buku saya yang terbaru itu bahwa sekolah ya itu butuh kesiapan. Namanya ada school readiness. Kesiapan itu bukan hanya diukur dengan, kalau zaman dulu kan gini ya. Kalau tangan sudah ke kuping itu berarti udah siap SD. Itu zaman saya dulu gitu tesnya. Tapi kesiapan itu ya kesiapan usia gitu ya. Kalau di psikologi itu ada teori namanya Piaget. Piaget itu bilang anak siap sekolah menerima dengan matang itu kalau usia 7 tahun. 7 tahun itu matang? Ya, dia baru siap menerima ini baca tulis segala macam itu. Di bawah itu masih golden age.
Golden age. Ya usia yang tadi percepatan informasi dia bisa macam-macam itu ya di usia emas itu. Sehingga di usia emas itu dia bermain. Kalau mau dikenalkan dengan permainan-permainan yang menstimulasi ya fisik, motorik, motorik kasar, motorik halus, itu didesain dengan pembelajaran yang bermain tapi menyenangkan, tapi bertujuan begitu. Oh iya. Arahnya ke kognitif, sosial, emosi, kan perkembangannya yang kita bidik adalah mematangkan perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosi pada masa playgroup TK itu. Jadi stimulasi aja, mengembangkan karakter sosial gimana, emosi bagaimana dia belajar untuk mengungkapkan perasaannya tanpa harus memukul gitu kan. Bagaimana dia menghormati teman-temannya, kan karakter itu dibangun masa playgroup dan TK. Itu nggak boleh lewat sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misal setelah TKB itu kan udah mau masuk SD, itu belum bisa membaca, itu masih oke atau? Sebenarnya nggak masalah. Memang belum waktunya gitu. Pengenalan, bahkan cuma pengenalan huruf ya, huruf dan belajar beberapa kata masih oke lah. Tapi kalau dia disuruh membaca ya seperti sekarang kan, tes sekolah itu harus bisa baca. Itu udah sangat berat untuk tingkat ya perkembangan kognitif anak. Sehingga nanti ketika ini dipaksakan dia bisa belajar membaca, nanti efek psikologisnya muncul ketika dia sekolah SD. Akan banyak namanya gangguan kesulitan belajar. Ya anak TK akan sangat cepat diajarin membaca, iya. Hanya membaca, tapi tidak memahami apa yang dibaca. Sehingga yang terjadi di Indonesia, gangguan kesulitan belajar akademik, ya belajar itu berarti ada baca, tulis, berhitung, matematika gitu ya. Itu muncul ketika dia udah masuk di kelas 1, 2, 3 gitu. Itu banyak banget kasus gangguan psikologis. Itu nggak kelihatan, Mbak. Tapi ternyata itu masuk di dalam yang saya tulis di situ ya berkebutuhan khusus. Akhirnya dia nggak bisa memahami apa yang dia baca. Coba kita lihat mahasiswa kita aja lah. Disuruh baca bisa cepet kan? Iya. Tapi ketika ditanya apa yang kalian baca, memahami itu agak sulit. Agak sulit. Nah itu kan gangguan. Itu akan terus terbawa gitu ya. Sehingga kalau di Indonesia itu kita ranking kedua dari bawah untuk tingkat pemahaman membaca di Asia Tenggara loh ya. Sangat rendah ya Bu? Sangat rendah ya dibanding Malaysia, Singapura. Karena ketika SD dipaksa untuk lancar membaca. Bukan distimulasi bagaimana dia memahami bacaan. Ya kan dari gambar-gambar itu harusnya dia bercerita gitu ya. Dia menceritakan kembali apa yang dia lihat, itu kan memahami ya. Tapi kalau kita kan hanya baca yang lancar, yes beres. Udah. Ya, seneng orang tua akhirnya anak saya masuk SD nanti udah lancar bisa membaca. Baca. Dianggap itu tools utama. Padahal tools utama itu kesiapan mental. Kesiapan mental itu kaitannya juga dengan fisik ya. Fisik dan mental itu seiring ya. Misalkan SD minimal harus 7 tahun umur masuk SD. Tahun. Itu yang siap. Dengan kurikulum kita yang sebegitu luar biasa ya dalam tanda petik tuntutannya. Kalau saya kok merasa 7 tahun aja itu udah paling minim. Makanya saya punya 3 anak itu sekolah SD-nya saya tuakan itu. Semua rata-rata di atas 7 tahun. 7,5. Jadi ketika dia masuk SD sudah sangat siap. Sehingga dia hanya lari aja Mbak. Dia nggak lagi stres, dapat pelajaran yang sulit. Dia enjoy aja menikmati. Bahkan nggak perlu orang tuanya sampai nulisin besok PR-nya apa, kamu harus apa. Anak saya 3-tiganya begitu, karena saya tuakan. Jadi sudah mandiri untuk mengatur dirinya sendiri gitu ya Bu. Jadi memang capeknya pada saat dia playgroup TK. Kita masih meregulasi ya bagaimana dia harus, kamu nanti pagi harus gini, ini harus gini deh, ini gini. Tapi ya memang capek di awal ya, tapi ketika dia udah SD dia udah bisa sendiri semua gitu. Itu yang kesiapan sekolah yang penting dipahami oleh orang tua. Nah untuk
kesiapan ke sekolah ini, Bu. Misal seorang anak belum siap untuk menghadapi ke sekolah jenjang yang lebih tinggi ini, misal dari TK ke SD. Di TK dituntut untuk bisa membaca, menghitung, walaupun cuma tambah-tambahan aja. Terus masuk ke SD-nya, itu kan kata Ibu tadi ada gangguan, kesulitan belajar. Nah, selain ada gangguan kesulitan belajar, biasanya gangguannya apa, Bu? Jadi akan cemas. Mudah cemas karena merasa aku nggak siap ya sekolah. Dia nggak akan menikmati sekolah itu. Jadi dari perbincangan kita kali ini, Bu, apa sih, Bu, kesimpulan yang harus digarisbawahi sama orang tua? Oke, ya. Di kesimpulannya adalah anak-anak sekolah itu perlu pendampingan dari orang tua ya. Kemudian orang tua juga ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Artinya mau peduli dengan kehidupan anak-anaknya di sekolah seperti apa, sehingga tadi tidak memaksakan diri, dengan bakat dan minat anak. Orang tua juga harus melakukan assessment dini atau deteksi dini anaknya ini sebenarnya bakat minatnya di mana gitu. Kemudian menginformasikan kepada sekolah dan berupaya untuk memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi bukan memaksakan anak harus begini. Saya kira itu, Mbak Mila. Wah, untuk tema di Editorcast kali ini tuh sangat berguna ya, Bu. Bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga untuk guru-guru BK, untuk saya mungkin sebagai anak, juga saya sebagai calon orang tua suatu hari nanti, itu sangat berguna. Jadi saya bisa lebih aware terhadap calon anak saya nanti. Jadi saya harus mengenali anak, agar anak saya ketika masuk SD atau ke tingkat pendidikan selanjutnya itu tidak merasa tertekan, tidak merasa stres, juga tidak memiliki masa-masa yang menurut dia, aku nggak suka begini. Nah, itu sih. Terima kasih Bu Zahro untuk waktunya untuk mengisi episode Editorcast yang tentunya sangat berguna untuk semua kalangan. Juga jangan lupa untuk membaca buku-bukunya Bu Zahro yang sangat aware terhadap sekolah, terhadap psikologis anak. Itu sangat, menurut saya untuk sekarang itu sangat bagus, juga harus dikembangkan karena banyaknya kasus-kasus yang anak mulai stres dan memilih untuk jalan yang salah gitu ya, Bu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton episode Editorcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Editorcast dan juga jangan lupa untuk follow Instagram UMM Press agar tidak tertinggalan episode dan juga penawaran menarik dari UMM Press. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.